Wa qala Sayyidnu Athaillah As-Sakandari khub min wujudi ihsanihi ilaika wa dawamu asatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrojan. Jamaah yang mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Tadi ada satu kejadian yang mana lemecek bahasa orang penon gempa, orang itu menyebutnya lindung. Tapi kebanyakan orang dikasih lini, lindu, gempa, mau mikir. Pasti Pak. Jadi memang sesuai ketetapan Allah. Innal insana khuliqa dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Tinggalin surat Al-Jaljalah enggak? Idza zulzilatil ardu apabila dunia bumi digoncangkan. Kali itu naon? Kali itu naon? Ayat naon kali itu? Idza zulzilatil ardu terus wa akhrajatil ardu kata teh bumi teh ngaluarkeun beberat dosa. Wa akhrajatil ardu qala artinya wa qala al-insanu tuh kata-katanya kayak gitu kan. Wa qala ngomong manusia teh Pak. Wa qala berbicara mengatakan siapa al-insanu manusia kunaonnya naon tadi gempa tuh tinggal gara status wae kan teh istighfar ieu teu goblok emang lagi. Jadi memang tabiat manusia. Lamun dibere kalau diberikan satu musibah itu bukan mikir Pak. Nah coba. Karena satu disia cenah wa qalal insanu sok tinggal bisa saya bohong sok tinggal ada aplikasi bisa saya bohong atau enggak terjemah. Sok dibere banjir, dibere longsor, dibere gempa. Jadi sebenarnya tapi kan cenah jarang-jarang. Bukan maksudnya jarang-jarang Pak, memang tabiat manusia itu mau dihajar apapun ujian cobaan itu pasti mereka akan mengatakan waqala, mereka mengatakan al-insanu siapa manusia ada apa ya? Namanya cenah. Nu kitu ieu. Astagfirullahaladzim, Allahumma gfirli dunubi juga aya kitu nu ngadoa pas kitu atau kumaha. Coba, bere banjir, bere longsor. Pertama naon coba? Waduh, mana bulan tuh? Pasti itu. Enggak bisa di Al-Qur'an apa? Emang sudah ada di Qur'annya seperti itu. Sampai tinggal. Makanya iya nyambung bisa ya. Saya mau tadi kabar udah dia, makanya sia jadi sholat dapur balai sih tadi kan. Sholat terbawasan sih sebenarnya. Coba saya sholat tadi gerak. Alhamdulillah saya tadi memimpin gitu ya. Mau tidak mau yang namanya terakhir bulan Safar. Tapi kan gak ada kan di hadis gak ada di dalam sini ya. Jauh ting Pak pemikiran kalian. Kalau misalkan Bapak ingin tahu, nanti saya bisa jelaskan beberapa referensi para ulama. Tapi ini nyambung dengan Ibnu Athaillah. Lanjutan dari kemarin kita membahas tomat. Kata Ibnu Athaillah begini Pak, orang kalau sudah terbiasa tomat, hidupnya rakus, nanti kesana teh itu teh bakal istidraj. Maka di sini Ibnu Athaillah mengatakan khub min wujudi ihsanihi. Takutlah engkau kepada Allah apabila kebaikan-kebaikan itu selalu datang kepadamu, tetapi engkau tidak menjadikan dekat dirimu kepada Allah. Padahal kebaikan itu selalu datang. Kayak manusia, tadi sebetulnya istidraj.
Bahasa keren Ibnu Athaillah mah gampang lagi lah istidraj Pak. Hayang nyaho istidraj kan? Istidraj itu gini Pak, bahasa gampangnya ya, bahasa simpelnya gini. Istidraj itu adalah, kata Ibnu Athaillah ini, menurut konteks tasawuf, istidraj itu adalah memberikan secara terus-menerus, ya, memberikan secara terus-menerus supaya bertambah, orang itu menjadi lupa, orang itu menjadi bahagia. Tah kakara engkete nanti kesananya orang itu akan apa Pak? Akan dibinasakan, diuji, dicoba. Tetapi pas mereka diuji, dicoba, mereka hanya diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ayat tekan keterangan surat Al-An'am ayat 44. Palamma nasudukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza furihu biha utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Itu dalilnya. Jadi istidraj itu adalah secara memberikan terus-menerus supaya orang itu lupa. So, beda kan? Misalkan kieu, tujuh aing itu kudu salat ieu goblok tuh, aing biasa wae, rezeki mah lancar. Tuh kudu salat, kudu ngaji. Tetapi untuk urusan ekonomi, untuk urusan masalah kehidupannya dia normal. Nah itu kan istidraj. Terus dia akan selalu dikasih secara terus menerus supaya dia lupa Pak, supaya dia bahagia. Ini makanya penting banget Pak. Kalau kita misalkan gini kan, ini kan nyambungnya gini Pak. Ada beberapa min alamatin, tanda-tanda orang yang terkena istidraj. Ini biasanya akan dihinakan oleh Allah. Ada 3 golongan orang-orang yang terkena istidraj itu. Pertama, dia sulit melakukan ibadah, kata Ibnu Athaillah, padahal dia itu sudah mau melakukan ibadah. Seperti gini lah, orang ngaji, ayo gempa, terjadi balik berita, kata istidraj Pak. Itu teh istidraj. Ingat, gini. Ciri-ciri orang yang terkena istidraj, terus nanti di depannya orang ini akan terhina. Pertama, orang itu akan sulit melakukan ibadah, padahal dia sudah sungguh-sungguh. Maksudnya teh, sungguh-sungguh di situ orang itu sudah mau, tetapi tidak ada niat. Gak jadi ngajina, gak jadi air ini, air rempah, balik deh, kayaknya istidraj. Itu pertama Pak, apapun bentuknya niat ibadah terus tidak jadi, serasa ada yang itu istidraj. Sampai berat-berat ini cina rek ngaji teh, rek sholat teh, istidraj. Mulai benar Pak. Yang kedua, mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, padahal orang itu sudah berusaha untuk menghindar. Aing cenah moal kadinya dah. Tapi cenah 15 menit kemudian tak kadinya mekol deui. Istidraj eta teh pada kayak begitu istidraj gini. Orang itu gampang banget terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Maksiatnya perbuatan jelek itu ya kan. Cenah moal kadinya urang mah geus bersungguh-sungguh moal, tapi teu niat, tapi gak ada niat dia. Dia sudah bersungguh-sungguh tidak akan ke situ. Tapi 15 menit kemudian dia balik lagi. Ayo we jalan teh nyendorahkan dirinya teh. Nah, istidraj. Dia itu akan selalu dihinakan nanti di depannya. Yang ketiga, dia rada-rada lumayan. Yang ketiga, dia akan tertutup pintu kebutuhannya kepada Allah. Maksudnya kumaha pintu kebutuhan kepada Allah teh? Dia merasa tidak perlu untuk berdoa kepada Allah. Coba. Itu istidraj Pak. Nggak sebenarnya. Rek buka usaha macam itu kudu ngadoa, itu kudu tamasul, kamari gak hasil usaha kita kudu ngaji, itu kudu syukuran di toko. Dia akan merasakan apa? Menutup pintu kebutuhannya kepada Allah, karena dia akan punya perasaan tidak perlu.
Kemari-kemari ke orang dagang kita perlu syukuran teh, kita perlu maca kamilah teh da geus naon. Geus laris ieu. Nah, kita itu kan. Makanya rada lumayan ya materi. Nah, ini ada lawannya. Kan kalau misalkan orang yang jauh dari istidraj, berarti lawannya itu dia akan dimuliakan. Nanti di mana? Di depannya. Ada berapa kan? Sama 3. Apa yang pertama? Orang yang tidak terkena istidraj. Pertama, orang itu akan selalu mudah mengerjakan ibadah, padahal dia tidak punya niat sama sekali dan tujuan. So, lebih deh. Misalkan gini, Bapak kemana-mana ya, tapi ketika pekerjaan atau misalkan perilaku, dan saya mah ternyata sholat di masjid iya, tapi gampang banget Pak, tubuh kita itu dibawa naon? Ibadah. Orang ini akan mulia Pak nanti di depannya. Karena apa? Jauh. So, sekarang kan bapak-bapak tanya, saya gak ada niat untuk ngaji hikam. Nopo jelema wae datang niat ieu ngaji mah. Tapi selalu dimudahkan jalannya. Nah, itu kan berarti orang itu sedang dimuliakan. Nah, itu kan benar istidraj. Kan ingat bahasan tadi kumaha? Dia akan selalu mudah mengerjakan aktivitas ibadah, padahal dia tidak ada niat sama sekali dan tujuan. Tapi tubuh nanti serasa gampang banget gitu ya di aktivitas nanti. Kadang ayah di orang banyak, ayah keur ngaji jauh di masjid pas bubar ngaji datang. Agar ngopi we goblok geus bubar ngaji kalau ngaropi di pendopo. Kadang ayah begitu goblok deh. Eta teh sulit Pak. Mau apapun itu sulit, eta istidraj namanya. Sulit. Tidak lecek saya mah itu keterangan. Orang kalau misalkan sudah sulit dibawa aktivitasnya ke ibadah, aya we ada we Pak yang menghalangi teh untuk apa? Untuk aktivitas ibadah teh. Itu sebenarnya orang itu harus apa? Harus tahu. Sulit-sulit teuing ya teh anggota tubuh teh dibawa aktivitas ibadah. Nah, itu istidraj. Itu harus mulai ditanyakan ke diri sendiri. Itu. Yang kedua, orang yang tidak terkena istidraj, melainkan dia akan diangkat oleh Allah. Kata Ibnu Athaillah, orang yang seperti ini nomor kedua, berusaha berbuat maksiat teh, mainan teh, aing cenah rek doraka. Tetapi Allah teh selalu jadi mengkol teh arek-arek teh arek nyen dosa teh pasti jadi aya we halang-halang teh. Ada saja penghalang teh. Pernah ngalami kan? Nah, eta teh mulia mana teh? Keur diangkat teh ku Allah. Jadi ulah sih menempuh bobogohan, pengkol kan ku Allah aya nu kieu, keur cabakan gitu. Aing cenah ditemponya cenah. Teu ditemponya aing ditempoh anomali. Emang gitu. Jadi gitu. Kita tuh ya Pak mau berbuat maksiat, geus aya geus niat cari maksiat, tapi Allah teh nutupan misalkan kieu, aing mau salat aing hayang si ustad jadi we teh jadi dulu salat. Ditutupan bisa rasa bener. Era urang misalkan era saya gitu kan. Eta teh disebut teh mana teh keur dimuliakan ku Allah, keur diangkat. Karena apa? Allah menutup pintu keburukan lewat saya. Lewat saya Pak. Akhirnya lo bisa jadi aing kieu salat we. Tah eta teh keur diangkat. Benar. Makanya Bapak pasti pernah merasakan hal seperti ini Pak. Lo arek nyendorakan terjadi wae. Arek nyendosa teh kok tidak pernah jadi. Nah, orang-orang seperti ini Allah itu sedang menutupi, melainkan dia menutupi keburukannya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Hebat dia. Malah dibantu hebat istidraj. Katilu. Ada lagi gak kan? Ada. Orang yang tidak terkena istidraj, terus dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu yang nomor ketiga, kata Ibnu Athaillah, orang itu selalu terbuka ketika mempunyai satu hajat atau kebutuhan hidupnya, dia tidak pernah lepas untuk meminta kepada Allah. Geus tah maneh aman hidup gitu deh.
Oh, kemarin cina ditawasul lagi anggur, cina usaha lagi bangkrut, cina. Oh, bisa bodoh teh masalah bangkrut atau bangkrut mah. Yang penting orang syukuran, baik. Orang-orang seperti itu, dialah yang orang-orang yang merasa sudah aman, Pak. Zona nyaman. Karena orang-orang istidraj itu dia akan selalu mengatakan ditutup ketika dia punya satu hajat, punya satu kebutuhan dia ditutup. Ya, dagang mah kudu pakai kamilah, tuh laris orang dia. Itu kudu syukuran laris. Nah, orang-orang seperti ini dia mengatakan tidak butuh, tidak usah melibatkan Tuhan, tidak usah melibatkan Allah, istidraj tak. Tapi kita mah kan gini, Pak. Mau acara apapun berdoa atau syukuran atau naon gitunya bentuknya. Selalu apapun hajatnya, apapun kebutuhan kita selalu melibatkan Tuhan. Arek dagangan hasil ke gara-gara tawasul, arek dagangan tidak hasil ke gara-gara maca yasin, tapi kita selalu melibatkan Tuhan. Orang-orang itulah, Pak, yang selamat dari istidraj. Itu gampang. Saya mau mendengar ringkes ya, tadi mutolaah 3 faktor tadi dan 3 faktor ini. Pertanyaannya begini, Kang, sulit loh untuk menjalankan yang 3 ini supaya kita tidak jauh dari istidraj. Nah ini, Pak, ada satu orang, ini mungkin jamaah ya, tapi bukan jamaah UKP. Ada jamaah dari luar itu ngobrol sama saya, sampai heran, Pak. Heran ya, berat ya. Jadi kia Pak, jamaah teh ngobrol cenah, Kang, ai akan cenah hidup diuji, hidup dicoba, masalah di itu, masalah di dia. Tapi kok perasaan, Pak, perasaan kok aman, biasa-biasa baik, ya, nggak punya pemikir, tapi padahal punya tapi pemikiran gini, Pak. Saya coba mutolaah tadi ya, ini mungkin bahasanya agak keren, gini Pak. Untuk menjadi hidup sederhana, ini kata Ibnu Athaillah ya, bukan kata saya. Untuk menjadi hidup sederhana itu bukan berarti tidak punya apa-apa ya. Maksudnya pemikiran nanti santai gitu, Pak. Apapun bentuknya masalah, tapi dia ditanggapi dengan santai. Ingat kata Ibnu Athaillah begini, untuk menjadi hidup sederhana itu diperlukan pemikiran yang tidak sederhana. Bahasa gitu. Lalu coba bahasa keren mah kita. Coba saya contoh ya pakai analogi saya gini. Misalkan gini, ada orang bertanya, aku masih supaya hidup lebih santai ketika diuji anak, jamaah, ekonomi, terus masalah urusan-urusan yang lain, tapi kok bisa menanggapi dengan santai? Jawaban saya mah gini, Pak. Jawaban saya mah gini. Orang yang punya pola pikir hidup sederhana itu tidak cukup dengan pemikiran yang sederhana. Namun cara ilmu mantek mah natijahna ya, Pak. Misalkan contoh ada satu ulama, dia misalkan dihajar, punya masalah, tapi kelihatannya sederhana. Natijahnya gini, Pak. Untuk menjadi hidup sederhana itu diperlukan pemikiran yang tidak sederhana. Apa sih kan pemikiran yang tidak sederhana? Apa? Berpegang teguh kepada agama dan berpegang teguh kepada Allah. Itu bukan pemikiran yang sederhana. Ini segitu ini sekarang gila. Ini pada kayak gini. Saya kasih contoh nih. Ini kudu paham ya. Misalkan gini. Pak Andre misalkan boga masalah. Ya. Masalah di pegawaian, masalah di rumah tangga, masalah anak, masalah pemajikan, masalah ekonomi, tapi biasa baik. Kata aya Pak Andre, orang teh nanya, kumaha sih maneh resepna? Perasaan hirup teh teu katempo pusing, biasa baik. Jawabnya dia. Untuk menjadi hidup sederhana itu diperlukan pemikiran yang tidak sederhana. Salah satunya apa? Berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada Allah, dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Pertanyaannya, bisanya kelan Allah, Quran, hadis, ya ditunda dina hati, itu pemikiran sederhana apa bukan? Bukan, karena orang masih Rasulullah, sampai
dihajar ekonomi sampai udah geus guru tuh. Aing bilang sakwae. Aing bilang sakwae, itu. Itu bukan pemikiran sederhana. Ingat, ini bahasanya jelas kalau mana tengah jimat mau ngerti, dengar kan? Kadang ada orang ekonominya tinggi, tapi perasaan itu pernah pusing hidup nanti santai weh. Ingat bahasanya gitu. Untuk menjalani hidup yang sederhana itu diperlukan pemikiran yang tidak sederhana. Nah, coba lu tidak sederhana teh pemikiran teh. Berpegang teguh karena Allah, berpegang teguh ke Al-Quran, berpegang teguh karena janji-janji Allah. Ayo orang mau ngomong berpegang teguh ke janji Allah, diuji sabda ku guru tuh. Berarti pemikiran sia sederhana. Dalam hal yang hidup damai, tenang, yakin. Jangan punya pemikiran yang tidak sederhana. Pegang pada dia teh aturan Allah teh. Pegang janji-janji Allah teh. Karakter. Gitu, yung ngomong. Ayo cina itu geus mahi kabeh geus eta asli puyeng wae cenah. Karena kamu tidak punya pemikiran yang tidak sederhana. Orang-orang yang hidupnya bahagia sebenarnya itu dia punya pemikiran yang tidak sederhana. Sok beda. Dia akan selalu mencari jalan pemikiran yang lain. Orang kieu ya Gusti, ya Allah, abdi mah percaya ka Gusti teh innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah beringkar kepada janji. Dipegang tah. Eta teh pemikiran yang tidak sederhana Pak, memegang janji Allah teh. Pakar saminggu 2 minggu kan urang geus mulai gugurun tuh. Goblok cenah Allah teh ngaheureun aing. Kabeh ge apal sabu kaper aing teh getol so. Getol ibadah. Anggur we kismin mah kismin. Wah Allah teh ngaheureun kitu ka aing teh geuningan. Kadang kitu urang Bapak. Itu kan bukan pemikiran yang sederhana. Itu adalah orang yang berpikir secara sederhana. Tapi orang yang tidak punya pemikiran tidak sederhana, dia akan selalu berpikir, mungkin ini ujian dari Allah, mungkin ini cobaan dari Allah. Itu pemikiran yang tidak sederhana. Jadi ya Pak, sadayana ya. Di sini Pak, saya mau tolak ya Pak. Saya mau tolak ya. Mutolak tadi baca kitab. Gini lah, saya punya prinsip kan begini. Ingat Pak, sehebat apapun bangunan di dunia, semegah apapun bangunan di dunia, itu tetap tidak megah, tidak mewah. Lebih mewah Ka'bah. Sebagus apapun itu rumahnya, sehebat apapun bangunannya, semegah apapun tempatnya, itu tetap tidak bisa mengalahkan Ka'bah. Kenapa? Karena rumah itulah yang pernah diinjak oleh kaki Rasulullah. Gitu. Nah, itu kan pemikiran yang tidak sederhana. Makanya sahebat-hebatnya Merkur, lamun teu ditinjak Rasulullah tetap megah. Tidak bisa Pak. Namun kita makan, wah Abu Dhabi ya, Dubai ya. Ingat Pak, kita harus punya pemikiran sehebat apapun tempatnya, sehebat apapun bangunannya, sehebat apapun itu, tapi tetap tidak bisa mengalahkan Ka'bah rumah. Ka'bah di bangsa rumah itu kotak, tapi disitulah kaki Rasulullah diinjak. Semua lain ngelek kan. Itu kan pemikiran itu kan tidak sederhana. Apa berarti gini? Tamsilnya, natijanya gini, sehebat apapun bangunannya, sehebat apapun ruangannya, sebagus apapun bentuk rumah itu, kalau tidak dipakai ibadah kepada Allah dan Rasulnya, itu disebut tidak mewah. Nah, natijanya kan eta buahna. Oh, berarti ya, karena apa? Ingat Pak, sekali deh Pak, sekali lagi, ingat. Untuk menjadi hidup yang damai, tenang, bisa menerima, untuk menjadi hidup sederhana, itu diperlukan pemikiran yang tidak sederhana. Coba, namun orang guru tua ya, ayo cenanya nempo ulama, nempo abuya, perasaan tehnya, hirup tehnya, tenang weh. Jawabannya itu kan. Untuk menjadi hidup yang sederhana itu diperlukan pemikiran yang tidak. Berarti iya deh. Pemikiran yang tidak sederhana itu kumaha? Contoh.
Misalkan cina orang mah leungit duit teh. Pemikiran muncul ya. Keun we kayak diharap aya gantina sugan ku Allah. Kan tidak sederhana pemikiran. Iya, kan aya pemikiran lu sederhana pakai goblok deui aya lagi beli rokok mana ya. Sok pakai we. Dan itu akan mengganggu sampai kapanpun. Iya motivasi jeung mana diajar sih. Lamun di sekolah mah pasti gitu sih, Pak. Sok berat. Ketika Bapak kerja, Bapak kan mengatakan gini kan, oh saya didolimi, saya apa. Tapi ketika orang-orang punya pemikiran yang tidak sederhana, dia akan selalu mencari jalan pemikiran yang lain. Leungit, keun weh meureun ke ku Allah digantian. Tah eta teh pemikiran yang mahal. Bejaan we saya mah. Mana lamun bisa mikir gitu, hirup mana tenang. Bejaan we. Sok berat, dan mau diubah penyakit itu Bapak. Dia akan selalu berpikir positif ke Allah teh. Karena apa? Dia akan mengatakan mungkin bukan rezeki saya di sini. Sok mahal sih aya buka otak kos gitu teh. Mahal Pak aya buka pemikiran gitu teh. Ini nggak ada di fakultas Pak pelajaran begini, dan ini nggak ada di pelajaran sekolah. Tah adanya di kehidupan nyata. Orang kalau udah punya pemikiran seperti itu, keun we lain rezekina, keun we lain milikna. Mudah-mudahan we Allah ngagantian mungkin diharap geus aman gitu mah beda we. Mau apa mau jadi gede. Makanya untuk menjadi hidup sederhana kita itu ya masalah rumah, masalah mobil itu banyak bukan pemikiran. Ini kan pemikiran Pak. Untuk menjalani hidup yang sederhana itu diperlukan pemikiran yang tidak sederhana. Jadi lo mencek orang mah pinter, jadi jalan banget. Gusti mangga lamun misalkan Gusti teu ngariduan masukan jadi hareup aya di jalanan. Jelema nu kitu pangge semua lieur teuing boga masalah teh. Sok aja ada Pak. Nah ini kelasnya mahal ini. Nah itu. Jadi terakhir tadi jam sarapan bisa kan penting ya. Jadi intinya gini, tadi apa Pak? Ada 3 kan tadi. Istidraj itu kan tadi kan. Yang pertama tadi apa cenah? Orang yang terkena istidraj itu apa? Dia akan sulit melakukan ibadah. Padahal jalannya deket gitu. Ayo we halang teh. Ayo ngaji terjadi deui. Kowe nungguan ngopi we di pendopo geus bubar ngajina. Ayo, tapi teu ngaji teu ngarti apa dah. Lu kedua, orang itu akan selalu mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan jelek. Padahal orang itu teh sudah menghindar gitu, moal, tapi dah ke situ ada saja jalannya untuk melakukan perbuatan jelek. Nah, eta benar istidraj orang gitu teh. Yang terakhir, orang yang tertutup pintu kebutuhannya, hajatnya, dan dia akan mengatakan, iya sebelum ngaji tuh kudu syukuran. Tuh orang kamar dia laris dagang ge, kudu baca yasin, kudu tawa sholat. Nah itu sudah terkena istidraj karena dia mengatakan merasa mampu dan tidak usah melibatkan Allah. Nah sifat Fir'aun teh iya Pak, disebutkan Gus Bahar, tanah hitam teh iya. Makanya kan kamu ingin tahu nggak Fir'aun itu apa? Fir'aun itu adalah orang yang selalu punya kebutuhan tetapi tidak pernah melibatkan Allah. Nah itu Fir'aun teh. Sok we. Ini sudah gampang Pak, lamun ngaji saya mah. Jadi kalau Bapak ingin tahu Fir'aun itu apa? Segala sesuatu aktivitas, segala sesuatu kebutuhan dia tidak pernah melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena dirinya merasa mampu. Kan gitu. Nah, terus tadi orang-orang yang tidak terkena istidraj 3 apa? Dia akan mudah mengerjakan ibadah. Padahal orang itu tidak ada niat, tidak ada tujuan, tapi gampang balik deui. Ibadah deui. Dapat aktivitas teh. Istilahnya orang itu selalu mengerjakan kebaikan. Yang kedua, dia akan berusaha berbuat maksiat. Geus aya ya jadi doraka. Sudah ada niat. Tapi Allah teh selalu menutup pintu maksiat teh. Jadi deui aing teh mau salat duhur tapi amrul jeung ustaz aing nyarankeun dah salat. Kalau kayak gitu. Pokoknya mah. Yang ketiga, selalu terbuka kebutuhannya dalam hidupnya, tetapi dia selalu melibatkan orang itu tidak terkena istidraj. Gampang Pak, dinotoin lagi. Nah mungkin itu saja. Jadi materi malam ini yaitu tentang istidraj. Istidraj itu tadi apa? Memberi terus menerus supaya orang itu tambah lupa, terus bahagia. Sesudah itu baru dibinasakeun.
Namun bahasa orang mah supaya terperdaya. Ayo mangga. Leungit we kabeh kamu ada teh. Dalilna mana? Surat Al-An'am ayat 44 tah, ayat istidraj. Sok tinggal di Al-An'am ayat 44. Falamma nasuma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah itu ayatnya. Surat Al-An'am ayat 44. Falamma maka mereka melupakan, mohokeun. Falamma nusuma dzukiru, mereka melupakan apapun yang diberitahukan, apapun yang diperingatkan oleh Allah kepada mereka. Tetapi Allah tetap membuka fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Walaupun mereka lupa kepada Allah, tapi kok Allah dibuka apa? Tetap pintu rezekinya dibuka, pintu miliknya dibuka, pintu kesenangannya dibuka, pintu kesehatannya selalu dibuka. Sehingga apa? Hatta idza farihu, mereka biasa bahagia. Oh, cek aing nya tuh kudu tawasulan, tuh kudu ngaji, grup aing bisa. Tuh aing beunghar biasa, duit lancar, usaha laris, tuh kudu tawasulan, tuh kudu baca ayat kursi. Tidak usah pakai baca yasin. Hatta idza farihu. Tetapi sesudah itu Allah mengatakan utu ahadnahum baghtatan. Barulah Allah itu diberi Pak, sedikit-sedikit tahu Pak. Kerusakan Pak, kecelakaan. Maka di dalam kalam hikmah terakhir ulama berkata begini. Ketika engkau di masa muda sampai 40 tahun jadinya kan berenang ya. Lamun maneh sampai umur 40 tahun, aing tara salat biasa wae sehat, tara ngaji biasa wae, tara ibadah biasa wae. Ingat, cek ulama hikmah, kata ulama hikmah, ulama mengatakan begini, nanti tunggu di umur 40 tahun ke sana. Itu baru Pak, akan dampaknya itu akan terasa dan akan kelihatan. Sopo ya? Dampaknya Pak, itu kata ulama. Kamu jangan merasa bangga ketika umurmu sebelum 40 tahun, wajar orang sehat. Orang yang biasa wae cara ngaji, cara ibadahnya 40 tahun ke sana itu. Makom namu kasyafah dina orang-orang toriko 40 tahun. Kamu belajar kan? Makom toriko tuh 40 tahun, muka syafah teh terbuka. Apapun itu bentuk masalahnya di umur 40 tahun itu akan terbuka. Pengalaman katipu, umur 40 tahun, geus nyaho aing bebeungetan sia bebeungetan tukang nipu. Di umur 40, eta teh muka syafah. Aya di nu kieu geus nyaho bebeungetan sia bebeungetan copet corek. 40 tahun, karena sudah pengalaman. Maka muka syafah 40, Pak. Benar? Muka syafah teh namanya terbuka. Maksudnya gini, apapun masalahnya, ketika sudah umur 40 tahun, kita akan selalu bisa melihat, Pak. Tipikal, makanya kan lamun cek Ibnu Athaillah gitu. Menjadi orang sukses itu ada syaratnya. Menjadi orang gagal pun itu ada syaratnya. Kan lolobana siapa syarat tuh? Jelema gagal. Kok bener Pak? Cirinya syarat jelema gagal naon Pak? Molor. Bener emang lagi rajin gawe saminggu deui kan? Kita ditanya ke, mana kunaon sih yakin jadi jelema gagal? Urang 40 tahun teh mawa jeung awak teh geus babarengan. Terus ya geus nyaho gitu. Lamun urang getol teh engke kebluk deui, engke getol deui, kebluk deui, getol deui, kebluk deui. Makana urang geus nyaho, ada urang mah geus asuplah kana syarat jadi jelema gagal mah. Sok galak batur. Ya memang gitu, Pak. Gila itu saja Ibnu Athaillah, kamu tahu enggak? Syarat orang gagal jadi sukses itu ada syaratnya. Jadi orang gagal pun itu ada syaratnya. Ingat, syarat orang gagal dia akan selalu mengulangi Pak. Coba saya masa gagal di urusan dagang karena saya udah beberapa kali begini. Ini juga ada mah cocok cak itu. Tapi kan kalau bos asli kan terus. Ayo mana mah udah syarat-syarat gagal dari seketempo 80%. Syarat jadi orang sukses dia tidak akan mengulangi Pak. Sok dina kitab talim dia kan ayat paslun kan. Paslun buat wayam bagi litolibil ilmi. Mesti penting banget untuk seorang murid menjadi sukses itu begini. KBG syaratnya. Syarat jadi orang gagal dia akan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Sok Pak. Dagang ki kebluk. Semangat deui 2 bulan, kebluk deui 3 bulan. Semangat deui, kebluk deui. Geus katempo. Kita ditanya teh, kok pede?
merasa jadi diri gagal, ya emang enak itu sih jelmana cina. Naik kanan kan sapulan kayak gitu belum naik. Karena memang seperti itu. Dan syarat menjadi orang sukses pun itu ada syaratnya. Itu kata Ibnu Athaillah, bukan saya. Paham kan sekarang? Oh, hebat. Mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan Pak.